Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Eng Agus Salim MT selaku dosen pengampu pemrograman website kelas A. Kami dari kelompok 1 pemrograman website kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan final project EAS dari pemrograman website yang telah kami kerjakan. Pertama, perkenalkan anggota kelompok 1, yaitu ada saya sendiri dengan nama Kandi Indraswari, NPM 017, dan ada Muhammad Ulinuha, NPM 009. Nah, final project kami yaitu berjudul Universitasku, yang mana website Universitasku ini digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru. Dalam website Universitasku untuk penerimaan mahasiswa baru ini terdapat 2 level pengguna. Yang pertama yaitu general user untuk Camaba, dan yang kedua yaitu level admin untuk admin mengelola data dalam website Universitasku penerimaan mahasiswa baru ini. Di sini ada rancangan database dari website Universitasku. Jadi di rancangan database ini terdapat kurang lebih 17 tabel, tidak termasuk dengan views, 2 tabel yang panjang di sebelah kanan itu. Nah, tabel-tabel ini nantinya itu akan diisi oleh data yang diinputkan oleh calon mahasiswa baru saat melakukan pendaftaran atau pengisian form pendaftaran. Tabel-tabel yang diisi itu ada tabel registrasi, tabel orang tua, tabel mahasiswa, tabel alamat, dan tabel berkas. Kemudian untuk sebelum melakukan pengisian, saat login itu, baik admin maupun general user Camaba ini, datanya itu ditampung dalam tabel admin dan tabel user. Sedangkan tabel-tabel lainnya, seperti tabel fakultas, tabel prodi, tabel status user, tabel penghasilan, pekerjaan, tabel status registrasi, tabel disabilitas, dan tabel agama itu merupakan tabel yang hanya menjadi rujukan atau hanya dijadikan sebagai foreign key. Kemudian di sebelah kanan ini terdapat 2 tabel panjang atau 2 views. Yang pertama ada views home dan views hasil pendaftaran. Untuk penjelasan dari views ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, ini saya akan mengambil alih. Ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari views home dan views hasil pendaftaran. Yang pertama, saya membuat untuk universal atau secara universal, yaitu views hasil pendaftaran. Di mana isi dari tabel ini hasil dari penginputan atau pengoperasian tabel-tabel di sebelah kiri ini. Seperti ada tabel alamat, tabel berkas, dan tabel lainnya. Semua saya tampung sesuai kebutuhan dalam tabel views hasil pendaftaran. Yang sebelah kanan ini tabel views hasil pendaftaran bentuknya itu universal, bisa dipakai pada dashboard home, bisa dipakai kepada dashboard admin. Kemudian yang sebelah kiri ada views home. Views home ini hampir sama dengan views hasil pendaftaran, namun bedanya saya membuat views home dengan fungsi untuk menyimpan data dari calon maba atau camaba. Semisal data di tabel views pendaftaran itu hilang atau terjadi error atau bug dan sebagainya, saya mempunyai backup data dari data registrasi calon maba yang saya tampung pada tabel views home. Oke, akan dilanjutkan penjelasannya. Jadi rancangan dan database kami kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo dari program website kami.
Oke, di sini saya akan ambil alih lagi. Kita coba website kami. Nah, di sini website kami dari kelompok 1. Jika user atau orang lain mengakses website ini, akan muncul menu pertama atau dashboard home. Seperti ini. Ini hanya tampilan biasa seperti web profile pada universitas, menyediakan mengenai akademik, informasi fasilitas, informasi mengenai pengumuman, dan lain sebagainya, seperti video kampus tour, dan lain-lain. Di sini terdapat dua menu penting, yaitu menu masuk atau login, kemudian ada registrasi Camaba yang ingin mendaftar atau registrasi menjadi mahasiswa universitasku atau kampusku, diharapkan registrasi penuh. Saya demokan, saya contohkan, semisal saya menjadi calon maba. Saya akan masuk ke registrasi, dan saya akan memasukkan nama, misalnya Amin, Amin 123@gmail.com, password 3. Di sini akan masukkan foto ya, foto formal juga bisa. Ini sudah terdaftar dengan username Amin Rais dengan amin123@gmail.com dan password dan tambahan foto sebagai statusnya user. Oke, kita daftar. Jika setelah registrasi akun belum bisa digunakan atau harus diaktifkan oleh user terlebih dahulu, dapat melakukan pengisian form. Sini terdapat notif, yaitu data berhasil didaftarkan. Notifikasi akun akan diinformasikan melalui email atau diaktifkan oleh admin. Kita akan login. Seperti tadi itu dijelaskan nanti di tahap berikutnya. Di sini saya akan login dengan email yang sudah diaktifkan. Kita masuk. Misalnya jika passwordnya salah, akan terjadi error. Misalnya saya login pakai Amin123 ya, 123. Karena akun ini belum diaktifkan, maka tidak bisa login atau tidak bisa masuk ke dalam menu pendaftaran. Akun Anda belum aktif, menunggu konfirmasi dari admin. Kita kembali login, memakai akun yang sudah dikonfirmasi. Kita masuk. Oke, di sini saya sudah mengisi form pendaftaran. Akan menampilkan tampilan seperti ini. Jika belum mengisi form pendaftaran, akan menampilkan tulisan form registrasi. Sini saya lihat status registrasi. Kita registrasi. Jika kita sudah di status user sudah diterima atau diproses atau ditolak, maka akan muncul beberapa notifikasi. Jika di sini saya memunculkan notifikasi mahasiswa diterima seperti ini. Oke. Kita kembali. Kita login. Saya coba memakai akun yang belum melakukan pendaftaran. Nah, jika belum melakukan pendaftaran, akan memunculkan menu form registrasi. Jika Camaba sudah melakukan registrasi, maka akan berubah menjadi menu status pendaftaran seperti yang saya praktikkan tadi. Kita klik form registrasi.
Tak post. Mohon maaf, dikarenakan tadi ada kendala sedikit. Tadi saya menunjukkan login menggunakan user yang sudah diterima atau user itu sudah diaktifkan. Ini saya login menggunakan akun yang sudah diaktifkan tapi belum registrasi form seperti itu. Kita masuk ke form registrasi. Jika sudah registrasi dan sudah diaktifkan, maka form registrasi ini akan berubah nama menjadi status pendaftaran. Kita coba registrasi, nama lengkap Indra, misalnya Surabaya, tanggalnya random, pakai setting. Diharapkan pendaftar menggunakan email yang sama saat mendaftarkan akun, yaitu nomor telepon, nama penghujung, alamat jalan RT 11 RW 2 misal, Selatan, misalnya Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, atau pos, status registrasi, ID alamat, ID berkas, dan sampai ID status itu akan terisi otomatis. Jadi user tidak perlu mengisinya. Dan kebutuhan khusus tidak ada. Kita next. Nomor NISN, misalnya ijazah. Ini kita isi random saja ya, keluarga. Tapi diharapkan registrasi website ini menggunakan data yang valid. Tanggal registrasi hari ini, tahun lulus 2018 misalnya. Oke, selanjutnya nama kandung, mungkin misalnya Prasasta, Naruh, misalnya usaha. Oke, untuk form pendaftaran data orang tua atau data orang tua calon mahasiswa ini adalah form pendaftaran yang terakhir sebelum melakukan pengecekan data. Oke, kita next selanjutnya. Data akan disimpan di array. Mahasiswa akan mengecek apakah data tersebut benar ataukah data tersebut kurang atau data tersebut salah. Di sini tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah. Sudah terisi semua sesuai isian form. Kemudian kita submit. Jika sudah submit, data ini akan dikirimkan kepada database dan akan diproses oleh admin. Memunculkan notif, yaitu harap diperhatikan Anda mengisi form berikut hanya sekali dan kembali ke dashboard. Kita akan kembali ke dashboard. Oh, mohon maaf, ada kesalahan. Kita akan kembali ke dashboard. Nah, tadi sudah melakukan pengisian form registrasi. Kita coba masuk lagi menggunakan akun yang sama. 1, 2, 3. Dikarenakan tadi sudah mengisi form registrasi, maka nama menu di sini akan berganti atau berubah menjadi status registrasi. Status registrasi akan diproses oleh admin. Kemudian jika
status penerimaannya belum diterima, akan muncul keterangan seperti ini. Jika belum diterima, akan muncul keterangan silahkan kembali untuk beberapa saat lagi. Berarti Anda belum dinyatakan diterima di universitas ini, dan form ini menunjukkan bahwa status Anda diproses atau bisa saja ditolak. Kita kembali. Oke, kita lanjutkan ke menu admin, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah menu admin. Nah, di bagian dashboard awal tadi, dashboard home, ada menu admin. Ketika diklik akan mengarah ke login admin. Nah, di sini kita masukkan saja email admin yang terdaftar. Kemudian passwordnya, dan kita klik login. Nah, ini adalah tampilan dari admin dashboard yang berisi ada terkait profil dari admin itu sendiri, kemudian chart yang karena data dari database kami dan database dummy, jadi datanya belum terisi secara keseluruhan, jadi chartnya tampilannya seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa menu. Di sebelah kiri ada data pendaftar. Menu data pendaftar ini tuh berisi mahasiswa dan status registrasi, di mana mahasiswa sendiri itu berisi daftar mahasiswa yang mendaftar ke dalam sistem. Nah, di sini ada beberapa mahasiswa yang telah terdaftar dan diterima di universitasku ini. Ini juga ada pilihan untuk ekspor PDF, di mana akan mengekspor data beberapa mahasiswa ini ke dalam PDF seperti ini. Jadi bisa dipilih ingin mengekspor ke PDF, Excel, CSV, atau langsung print, atau juga bisa mengkopikan data ini ke clipboard di device masing-masing. Kemudian kembali. Untuk data pendaftar di menu status registrasi itu berisi aktivasi dari, berisi konfirmasi dari pendaftaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Jadi 1 itu untuk status registrasi mahasiswa yang telah diterima, sedangkan 0 itu adalah status registrasi dari mahasiswa yang sedang diproses ataupun nantinya akan ditolak. Ini ada pilihan juga, ada button untuk ekspor PDF, kurang lebihnya sama seperti tadi. Kemudian di bagian kolomnya ini, ya, bagian kolomnya ada tulisan more update itu admin, fungsinya untuk admin mengubah status registrasi ini dari yang diproses menjadi diterima atau ditolak. Ya, seperti ini tampilannya. Ya, mohon maaf tadi terjadi sedikit kesalahan. Nah, di sini adalah tampilan ketika memilih pilihan update untuk mengupdate status pendaftaran dari mahasiswa oleh admin. Nah, di sini 0 itu berarti status pendaftarannya itu sedang diproses, atau jika tidak berubah maka statusnya adalah ditolak. Di sini kita mengubah menjadi 1, yang artinya diterima, kemudian diklik simpan. Nah, di sini akan langsung berubah, yang awalnya itu 0, sekarang menjadi 1. Kemudian menu selanjutnya kita kembali ke home. Menu selanjutnya ada status registrasi yang berisi akun mahasiswa. Kita klik. Ini berisi akun mahasiswa
Jadi sebelumnya di bagian user siswa dijelaskan bahwa email yang terdaftar pada akun harus sama dengan email yang diinputkan ketika registrasinya. Di sini terdapat data dari mahasiswa yang telah melakukan registrasi. Jadi per akun mahasiswa, per akun Camaba yang telah melakukan registrasi. Di sini ada beberapa tabel, beberapa kolom, mohon maaf, berisi nama, alamat, telepon, agama, dan lain sebagainya. Ini kembali lagi ke akun home. Selanjutnya ada menu konfirmasi mahasiswa, di mana di sini akan terdapat menu mahasiswa diterima dan mahasiswa ditolak. Mahasiswa diterima ini ketika diklik akan berisi daftar mahasiswa yang status registrasinya adalah diterima. Kemudian untuk di mahasiswa yang ditolak itu akan berisi daftar mahasiswa yang ditolak, karena di sini mahasiswanya hanya ada 2 data, jadi di data mahasiswa yang ditolak ini adalah kosong. Kembali lagi ke home. Selanjutnya ada fakultas yang berisi list dari fakultas yang ada di universitas, website universitasku ini. Ada 5 fakultas, kemudian kita kembali lagi ke home. Dapat data admin, jika diklik maka akan muncul akun admin yang mana di sini berfungsi untuk mengaktifkan akun admin. Jadi misalkan di sini ada beberapa nama admin. Ini adminnya ini ada beberapa nama itu yang sama seperti di mahasiswa tadi, di akun yang usernya user general itu perlu dilakukan pengaktifan dulu pada akunnya baru bisa digunakan untuk login. Kita kembali lagi ke home. Terdapat menu prodi di mana di sini berisi daftar atau list dari program studi yang ada di universitasku ini. Dan kembali ke home. Menu terakhir yaitu ada data mahasiswa all yang berisi data keseluruhan dari mahasiswa serta kolom-kolomnya secara lengkap, dan juga keterangan terkait status registrasinya, apakah mahasiswa tersebut diterima ataupun ditolak. Karena di sini hanya ada 2 data mahasiswa yang status registrasinya diterima dan tidak ada yang ditolak. Jadi yang ditampilkan di sini atau yang muncul di sini hanya ada 2 data dari mahasiswa tersebut. Ada pilihan menu untuk ekspor PDF juga. Jadi bisa mengekspor data dari mahasiswanya baik dalam bentuk Excel maupun PDF, ataupun bisa klik juga tombol print untuk langsung diarahkan ke halaman untuk mengeprint datanya. Kita klik, akan terdownload data dalam bentuk Excel yang akan menampilkan seperti berikut ini. Kemudian kita mencoba untuk ekspor ke PDF. Buka, menampilkan data pada PDF dalam bentuk PDF, data-data dari mahasiswa yang tadi ada di data mahasiswa all. Kembali ke home. Oke, untuk secara keseluruhannya kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dari rekan saya ada tambahan. Oke, saya ambil alih. Sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Gading Indraswari. Ini saya pada menu admin ini menampilkan
data secara level atau owner. Jadi di 3 level dan admin, yang ketiga staff. Karena menurut saya staff tidak diperlukan, maka saya akan menggunakan 2 level aja, DBA dan admin. Jika saya menggunakan level DBA yang memiliki username tersebut yang saya vlog, akan dapat menampilkan dashboard seperti ini. Ini ada keterangan card, mohon maaf, mahasiswa ditolak 0 dikarenakan tadi status registrasinya diterima semua dan data mahasiswanya ini ada 2 mahasiswa, maka di sini 0. Kemudian ada calon mahasiswa, ini data yang terregistrasi, karena yang registrasi 2, data di sini akan muncul 2 dan mahasiswa diterima sama juga akan muncul keterangan 2. Di bawah terus ini ada mahasiswa ditolak dan mahasiswa diterima. Dalam penyajiannya dalam bentuk chart CS sesuai dengan ketentuan Pak Agus dengan persentase di mana tahun 2001 itu ada mahasiswa yang diterima. Berapa mahasiswa? Terdapat keterangan pada website persentase mahasiswa diterima per tahun, yaitu ada 1 pada tahun 2021. Jika pada tahun 2018 persentase mahasiswa diterima ada 1 juga, dikarenakan tadi ada 2 mahasiswa saja. Pada 2018 ada 1 mahasiswa yang diterima. Kenapa mahasiswa ditolak di sini 0? Dikarenakan mahasiswanya itu sudah diubah statusnya menjadi 1 atau diterima. Coba saya ubah lagi ya menjadi 0, maka akan muncul. Kita lihat. Saya ubah ini sorry menjadi 0. Kita simpan. Ini sudah terupdate menjadi 0. Maka grafiknya akan muncul. Mahasiswa ditolak ada berapa? Pada tahun 2018 ada 1 mahasiswa yang ditolak. Kita ubah lagi menjadi 1. Kita ubah ini saja menjadi 0. Mahasiswa diterima pada chartnya kosong dikarenakan tidak ada mahasiswa yang diterima, dan pada mahasiswa ditolak terdapat 2 mahasiswa pada tahun 2021 dan 2018 yang ditolak pada pendaftaran dan termasuk masuk ke dalam tabel atau menu al mahasiswa. Ditolak, status registrasinya ditolak. Terdapat penyimpanan data mahasiswa tersebut. Kita kembali ke home dan saya akan mencoba login dengan menu admin atau level admin. Di sini adalah user admin dengan password. Kita login. Nah, seperti ini. Levelnya berbeda, tapi fungsinya hampir sama. Yang hanya membedakan hanya akses kepada menu-menu tertentu. Misal pada menu DBA atau level DBA terdapat menu al mahasiswa, maka di menu admin tidak ada al mahasiswa. Di sini tugas admin hanya mengkonfirmasi status registrasi 0 menjadi 1 misalnya. Kita update jadi 1, simpan. Mohon maaf ada gangguan sebentar. Saya akan mohon maaf tadi dikarenakan ada error pada hyperlinknya button simpan. Saya akan sekaligus mendemokan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, kita akan ke menu admin ya, folder admin maksudnya, ke HTML, terus di admin, di update status. Kita ubah koneksinya.
kita panggil ya, errornya pada koneksi. Kita ubah. Ini terdapat pada controllers update status. Status kita coba, kita ubah menjadi 1, kita simpan, data akan berubah menjadi 1. Oke, masalah sudah selesai. Kemudian saya akan kembali ke home. Oke, kemudian saya akan kembali ke home. Ini kita akan cek ke akun DBE. Roda 3. Karena tadi mahasiswanya 0 semua, kemudian diupdate oleh admin, akan terdeteksi juga pada dashboard level DBE 1 seperti ini. Kemudian kita logout. Mungkin sekian dari demo saya. Ada tambahan dari Mbak Gisa, rekan saya? Dari saya kurang lebihnya cukup. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, dan error pada program. Mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.